Kita semua juga udah tahu lah ya kalau film ini itu dipenuhi dengan drama-drama di balik layar dari filmnya. Tapi di sini gue mencoba banget untuk menilai film ini sebagaimana filmnya aja. Kesimpulannya menurut gue film ini itu menarik di trailernya aja. Tapi ketika film ini di-reveal apa sebenarnya yang terjadi, menurut gue ini kayak masih terlalu biasa aja dan udah banyak banget film-film yang udah pernah ada sejenis kayak gini. Tenang, di sini gue nggak akan spoiler dulu. Film ini tuh mirip kayak apaan sih? Tapi mungkin buat kalian yang kepo nih, gue kasih inisialnya aja ya. Judulnya itu BM. Ya pikir aja sendiri, terkenal banget kok. Bercerita tentang di tahun 1950-an, seorang istri rumah tangga yang tinggal bersama suaminya di komunitas utopia mulai khawatir dengan perusahaan suaminya yang mungkin menyimpan rahasia gelap. Silahkan nonton langsung filmnya karena pada akhirnya semua film itu secara masing-masing kok. Kita masuk dulu ya ke hal-hal yang gue suka dari film ini. Mau tau nggak salah satu hal yang menyelamatkan banget film ini apa? Audio dan visualnya yang menurut gue bagus banget. Yang pertama, gue pengen ngomongin soal sound dan musiknya yang memang bagus banget. Parah sih, gila. Ini kayak keren banget gitu loh. Makanya nilainya ini aja. Gue kasih nilai 10/10 untuk soal sound dan musiknya. Ibaratnya musik di film ini tuh nggak pakai musik yang kenceng, yang heboh, yang menggelegar gitu ya. Yang bikin bergetar. Tapi ini tuh kayak musik yang simple, minimalis, unik, bukan sesuatu yang pernah kita dengar, tapi jadinya bikin deg-degan juga. Yang kedua, yang menyelamatkan banget film ini adalah soal aktingnya Florence Pugh yang memang totalitas banget, terutama dibandingkan semua karakter yang ada di film ini sih. Walaupun sebenarnya jenis akting Florence Pugh di sini sebenarnya udah pernah kita lihat di beberapa film dia yang lainnya. Lalu ngomongin soal production design, kostum, make up semuanya udah kelihatan lah ya kayak film yang memang big budget. Apalagi ngomongin soal sinematografi yang menurut gue banyak banget sinematografi yang variatif banget. Apalagi pas adegannya ini ketika karakternya lagi berhalusinasi. Yang menurut gue adegan-adegannya itu terasa artistik dan juga cantik. Lalu kita masuk ke hal-hal yang gue kurang suka dari film ini. Ngomongin soal story-nya, menurut gue beberapa plot itu terasa terlalu kelamaan, gak gercep, sedikit boring. Yang ibaratnya kalau misalkan gue nonton film ini di Netflix, gue mungkin bakal lebih milih untuk nonton pakai speed 1,5 kali. Dibandingkan gue nonton pakai speed normal yang harus menghabiskan durasi 2 jam. Ya padahal film ini bisa dipangkas lagi jadi 1,5 jam aja gitu loh. Ditambah lagi ketika banyak banget adegan-adegan yang terasa cuma halusinasi, oh ternyata cuma mimpi doang, yang sebenarnya itu nggak terlalu dijabarkan lebih jelas lagi. Dan juga di sini gue akan masuk ke bagian yang spoiler ya. Seperti yang udah gue bilang di awal video, kalau misalkan film ini itu mirip banget kayak film atau series yang udah pernah ada sebelumnya. Yap, jawabannya adalah singkatan dari BM yang udah gue sebut tadi, itu adalah Black Mirror. Ya akhirnya feeling setelah gue nonton film ini, gue ngerasa oke, filmnya bagus, ada maknanya. Tapi ini kayak bukan sesuatu hal yang baru aja gitu loh. Gue udah pernah nonton yang sejenis banget kayak gini. Di sisi lain, makna dari film ini kan pengen ngomongin soal woman empowerment. Tapi setelah gue cari tahu kasus dari sutradaranya ini apa, gue ngerasa ini jadi kayak hal yang dilema. Bahkan di awal-awal film gue sempat mikir ini sutradaranya tuh banyak banget munculnya, dialognya juga banyak banget, seakan lu pengen banget screen time lu setara dengan pemeran utama. Bahkan nih ya yang gue agak kaget, kalau kalian lihat di website atau aplikasi Cinema XX1, itu tuh nama sutradaranya sebagai pemain, dia dimunculin sebagai pemain utama gitu loh. Nama pertamanya tuh dia gitu loh. Maksud gue kayak dia kan bukan pemeran utama di sini. Aduh, narsis banget. Oh ya, ngomongin soal lulus sensor, film ini kan lulus sensor dengan 17+ di Indonesia. Tapi sebenarnya jangan ngarepin adegan-adegan sadis yang gimana-gimana sih. Karena sebenarnya adegan sadisnya itu cuma bisa dihitung jari dan itu juga bukan sadis yang gimana-gimana. Ya mungkin itu aja sih pendapat gue soal film ini. Gimana menurut kalian soal filmnya?